Benda gaib atau benda bertuah memang menjadi salah satu fenomena yang cukup unik dan menarik. Banyak orang memburu benda bertuah seperti keris pusaka, batu akik bertuah, batu mustika, tasbih yang berkaromah, serta pusaka-pusaka lainnya. Hasilnya pun beragam, ada yang untuk pengasihan, kekayaan, kesuksesan, kadikdayan, jabatan, kewibawaan, perlindungan, dan pesugihan. Adanya energi supranatural di dalam benda bertuah tersebutlah yang membuat benda-benda gaib berharga dan bernilai tinggi. Apalagi harga sebilah keris pasti luar biasa tinggi. Hal ini karena kerislah yang biasanya memiliki khodam di dalamnya. Namun kita pun harus tahu bagaimana cara merawat keris berkhodam, karena memang cukup rumit jika kita punya keris berkhodam dalam hal perawatannya. Akan tetapi tuahnya juga luar biasa hebat. Mengapa perawatan ini sangat penting? Alasannya sudah jelas, karena jika Anda tidak mengerti cara merawat pusaka berkhodam, maka akan percuma saja Anda memiliki pusaka. Bisa saja energi magis yang ada di dalamnya tidak bisa terpancar dengan kuat, bahkan khodam akan menghilang. Karena itulah dalam video ini, kami akan membagikan sebuah cara merawat keris berkhodam kepada Anda yang suka dan tertarik dengan benda-benda bertuah. Informasi ini kami dapatkan dari seorang pakar ilmu spiritual asal Kudus, Jawa Tengah bernama Kang Mas Ruhan yang dikenal sebagai pengoleksi benda-benda bertuah seperti halnya keris berkhodam. Cara merawat keris berkhodam agar energi magis tetap awet. Yang pertama adalah dengan merendam bilah keris dengan air kelapa yang sudah tua. Masukkan seluruh bagian bilah keris ke rendaman air kelapa tersebut. Selanjutnya Anda bisa mengoleskannya atau menggosoknya secara halus dengan menggunakan jeruk nipis. Hal ini untuk menghindari agar keris pusaka tidak berkarat atau terkena korosi. Gosokkan irisan jeruk nipis ke seluruh bagian bilah keris berkhodam yang Anda miliki. Kemudian bersihkan dengan kain yang bisa menyerap, misalnya yang berbahan handuk. Bersihkan hingga benar-benar kering. Untuk membersihkan karat pada besi, Anda bisa menggunakan jeruk nipis. Selain itu juga bisa dengan menggunakan serbuk sitrun. Namun cara ini dianggap tidak begitu efektif karena bisa membuat serat besi pada keris juga ikut hilang. Bahkan bisa jadi terkikis oleh asam sitrat yang keras. Berikutnya cara merawat keris berkhodam yaitu dengan mengolesinya dengan minyak misik yang non-alkohol. Menggunakan minyak ini berbeda-beda dengan pusaka satu dan lainnya. Minyaknya menyesuaikan dengan khodam yang ada pada keris pusaka tersebut. Untuk info mengenai minyak mistik yang cocok untuk merawat pusaka Anda, bisa Anda cek pada kolom deskripsi karena sudah kami sertakan link websitenya. Lakukan perawatan ini minimal setahun sekali, yaitu pada tanggal 1 Suro. Dari cara merawat keris berkhodam seperti di atas, maka akan timbul pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan perawatan pada keris pusaka berkhodam yang kita miliki? Menurut Kang Mas Ruhan, ternyata tidak boleh sembarang waktu untuk melakukan perawatan terhadap pusaka berkhodam. Cara merawat keris berkhodam ini waktu terbaik adalah antara jam 11 malam hingga jam 2 pagi dini hari di tanggal 1 Suro. Istilahnya adalah jamasan pusaka malam 1 Suro. Namun, lanjut Kang Mas Ruhan, selain pada 1 Suro, Anda pun bisa melakukan perawatan keris pusaka sendiri. Tidak dibatasi, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya tergantung kebutuhan. Juga tergantung dari keadaan keris pusaka yang Anda miliki. Jika keadaan cuaca dan udara di daerah Anda membuat keris mudah berkarat, maka bisa dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali. Hari yang tepat untuk melakukan perawatan keris berkhodam yang sifatnya untuk menarik kerezekian, pengasihan, jodoh, keberuntungan akan lebih baik jika dilakukan pada hari Senin malam. Di kalender Jawa, malam Selasa Kliwon. Sedangkan untuk keris berkhodam yang sifatnya untuk menjaga, untuk keperkasaan, kanuragan, pagar gaib, perlindungan, anti santet, anti kerasukan, dan yang bersifat menyerang, tepatnya dilakukan di hari Kamis malam. Dalam penanggalan Jawa adalah malam Jumat Kliwon.
Itulah langkah-langkah cara merawat keris berkhodam, semoga bermanfaat untuk Anda.